Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sas selaku Ketua PCM dan jajarannya Pak Andi, Ayahanda Radik Mursino. Kunjuk dumateng handika sedaya para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang minulyaning budi. Nyuwun gunging pangapunten kawula namung nderek matur kranten jadwal kajian tarjih di PCM Sukun kebetulan diamanahkan pada saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya cuma sedikit merepetisi saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dwi dan Ustadz Zahron tentang tarjih. Sebenarnya bertarjih menika ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama menika kan mungkin sudah dibahas, sedikit repetisi mawon. Ada makna tarjih. Makna tarjih kan bergeser dari mulai pemahaman para ulama, baik itu ada Ibnu Qayyim, ulama-ulama yang lain juga memahami tarjih itu memilih salah satu yang lebih kuat. Akan tapi di sini ada pergeseran paradigma di Muhammadiyah, bukan lagi memilih salah satu yang lebih kuat, tapi menjadi sistem pemikiran, menjadi manhaj, menjadi pola pikir. Ini untuk pengertian pertama. Kemudian juga untuk bertarjih juga harus mempertimbangkan semangat ataupun spirit, wawasan. Kalau dalam bahasa tarjih itu semangat, spirit itu bisa dikatakan wawasan. Ada wawasan keagamaan, wawasan tajdid, wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan yang terakhir wawasan tidak berafiliasi pada madhab. Menika setiap poinnya memang ada keputusan tarjih yang menyatakan bahwasanya wawasan keagamaan harus seperti ini, wawasan tajdid harus seperti ini, wawasan ini saya yakin sudah disampaikan oleh Ustadz Dewi dan Ustadz Zahron. Saya hanya merepetisi dik mawon. Kemudian juga mempertimbangkan sumber agama. Sumber agamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Sumber agama Al-Quran dan As-Sunnah mungkin sekarang sudah bertambah As-Sunnah Al-Makbulah. Insya Allah juga sudah pun bahas. Nanti umpama ada celah-celah di mana membutuhkan pembahasan lebih komprehensif, bisa kita diskusikan apa Ibu. Oke, saya merepetisi mawon. Kemudian ada juga pendekatan menika menggunakan konsep bayani, burhani, kemudian irfani. Menika pendekatan menika sebagaimana di penelitian itu seperti paradigma penelitian. Paradigma penelitiannya itu positivistik atau konstruktivisme. Kalau positivistik itu kita menilai itu apa adanya. Ya sumber hukum itu kita terima, take it for granted. Contohnya adalah ada mungkin sedikit saya agak sedikit natabahar di urusan ini. Kemungkinan juga ada celah-celah, kalaupun sama-sama maaf. Jadi untuk model beragama di PP Tarjih itu menetapkan, tapi masih menjadi penggodokan ini kemarin oleh-oleh dari Rakorwil di Majelis Tarjih Wilayah. Untuk model beragama itu Muhammadiyah memandang ada 4 model beragama. Model yang beragama yang pertama itu bentuknya taqolidiyah. Taqolidiyah ada 2, yaitu ada salaf dan kholaf. Taqolidiyah ini berusaha mengambil agama itu take it for granted, mengikuti, totalitas mengikuti. Taqolidiyah salaf ini mengikuti Rasulullah sama persis kayak Rasulullah jalan, diikuti Rasulullah jalan. Rasulullah berpakaian persis, bahkan yang ngapunten sampai Rasulullah berhenti di sebuah jalan dan buang hajat, diikuti. Ini contohnya adalah Abdullah bin
Umar. Nah, Abdullah bin Umar gitu, sudah jalan di ujung jalan, ya Allah semoga tapak kaki saya menapaki apa yang ditapaki oleh Rasulullah. Ini takolidiyah kholaf, takolidiyah salaf. Ada takolidiyah kholaf, model beragamanya ini apa ya hukumnya, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Wah, hukumnya membatalkan wudhu. Apa dasarnya? Dasarnya kitab ini, ulama ini mereka dia mengatakan ini dan dikuatkan oleh ulama ini kan. Model beragamanya berdasarkan literasi kitab-kitab yang lama. Ini takolidiyah kholaf. Jadi ijtihadnya bukan ijtihad tarjihi, ijtihadnya kutubi. Bisa dipahami Pak? Ijtihadnya atau pemikirannya menika literalis, sesuai dengan buku-buku yang dibaca, bukan sebagaimana pemikiran tarjih. Oh, ini hukumnya ini apa? Menurut Syekh Albani, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik, atau mungkin terlalu tinggi pada Imam Malik, atau terlalu tinggi pada Imam Syafi'i. Ambillah Syekh Nawawi, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, menurut Syekh Nawawi Al-Jawi, bahwasanya hubungan antara suami dan istri harus segini dalam kitabnya Fathul Izar. Menurut Syekh Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini gaya-gaya takolidiyah kholaf. Biasanya teman-teman di NU. Apakah ini aib? Demi Allah mboten. Ini punya kekhasan sendiri. Ya. Salah satunya yang ini hilang di Muhammadiyah yaitu ta'zim kepada guru. Ya, kenapa? Karena juga tidak menapaki kadang kita kan langsung aja pada Rasul, langsung. Oh, bagus, langsung pada ayat atau pada Rasul bagus. Tetapi ketika minimal kita mempelajari pemikiran guru, nah, ini ada bentuk ketakdiman. Ini yang pertama takolidiyah. Kalau sudah dibahas, saya mohon maaf, cuman merepetisi sedikit. Kemudian ada namanya juga akoliyah. Akoliyah ini berdasarkan rasionalitas. Nah, berdasarkan rasionalitas ini ada akoliyah makosidiyah dan akoliyah taharruriyah. Akoliyah makosidiyah ini berdasarkan konsep-konsep kemaslahatan yang umum. Kita pernah dengar konsep rasionalitasnya Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridho. Ini gaya-gayanya seperti itu. Ada di dalam kitab-kitab mereka, dalam tafsir yang mereka pernah tuliskan ada. Kemudian ada akoliyah taharruriyah. Nah, ini yang yang tadi Syekh Muhammad Abdul dan Rashid Ridho, oke lah. Itu kita bisa memahami pemikirannya berdasarkan maqasidus syariah. Tetapi ada yang takolidiyah taharruriyah, pemikirannya berdasarkan rasionalistik positivistik. Jadi apa adanya, menurut akal itu benar, maka diambil 100%. Seperti konsep hukum adalah universal. Konsep hukum universal kalau di Indonesia ini menggunakan konsep hukum paternal ya, yaitu masih mengakomodir budaya, agama, masyarakat setempat. Tapi konsep hukum universal adalah dinisbahkan atau diambil dari manusianya. Menurut manusia oke, ya sudah oke. Hukum diberlakukan. Nah, ini parahnya, mohon maaf. Menurut hukum universal, ketika berbicara tentang HAM, ketika berbicara tentang kemerdekaan individu, nah ya sudah itu. Contohnya ngapunten Bapak Ibu, LGBT menika boleh enggak disahkan di Indonesia? Tidak boleh. Paternal, karena kita mengakomodir pemahaman agama, pemahaman adat, budaya yang berkembang. Hukum kita mengakomodir itu. Bagaimana kalau di Amerika? Bagaimana dengan di Amerika? Diperbolehkan. Landasannya adalah universal tadi. Nah, konvensinya
Kapan konvensi hukum universal ini? Ada di Amerika tahun 1960 yang mengusung konvensi tentang apakah seorang homoseksual itu given dari Tuhan atau salah pendidikan. Loh betul, karena ditemukan seorang homoseksual yang meninggal itu kepalanya mengecil dari pertumbuhan yang proporsinya. Maka untuk itu dilakukan penelitian, ternyata kaum homoseksual itu kepalanya mengecil. Ya enggak betul, Pak. Bukan kecil ya, kepala saya itu ukurannya 5 kalau pakai kolonsua itu. Kecil, tapi bukan itu. Ada pengecilan yang tidak proporsional dari pertumbuhan tengkorak. Dan ini terjadi pada kaum homoseksual. Nah, ini dikatakan ini given dari Tuhan. Ya. Tetapi pada dasarnya ini bukan given. Pengecilan itu terjadi karena ada anomali libido yang ada di diri orang tersebut. Sudah kadung dikonvensikan, sudah kadung dibuat aturan landasan berpikir. Sehingga mereka membolehkan hukum itu universal. Padahal karena kesalahan pendidikan. Dan ini akhirnya ada tandingan di Mesir 1994. Hukum itu paternal. Oke, termasuk yang di Indonesia dan lain sebagainya itu punya landasan itu hukum paternalistik ini. Sidang jamaah dirahmati Allah, itu salah satu kesalahan dari aqliyah taharruriyah. Yang ketiga, model beragama ada model beragama usuliyah. Model beragama yang usuliyah, yang pertama ada Rafidhiyah. Rafidhiyah itu mengambil kemaslahatan juga dalam beragama secara proporsional. Kemudian yang kedua, usuliyah mengambil aspek-aspek pokok di agama hanya dari satu perspektif. Contoh, mengambil agama hanya dari aspek politiknya saja. Maka kalau tidak mendirikan negara Islam, Islamnya belum sempurna. Harus ada khilafah, harus mengangkat senjata ISIS, harus mendirikan negara Islam. Muhammadiyah sampai saat ini tidak pernah bercita-cita mendirikan negara Islam. Yang dicita-citakan adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini mungkin perbedaannya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini untuk usuliyah. Ada lagi usuliyah mengambil pokok agama dari perspektif asketis saja. Sehingga ketika ditanya panjenengan sampun sholat, sampun, kapan sholat kula datang Mekah? Sholat kula datang Mekah. Kapan Pak? Tubuh saya di sini tapi ruh saya ke sana. Menika nggih wonten. Karena ngambil satu aspek. Ini gaya model-model beragama ini. Satu aspek pokok dalam agama. Satu perspektif mawon. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, menika model beragama yang ketiga. Model beragama yang keempat menika asoliyah, mengambil aslinya. Nah, ada asoliyah ijabiyah. Asoliyah ijabiyah menika mengambil agama menika nggih toklek. Ini nanti insya Allah ada di teknik bertarjih yang tadi kita sudah bahas di pendekatan nggih. Untuk yang kelima nanti ada teknik, untuk yang keempat mohon maaf ada teknik. Teknik bertarjih itu nanti sudah teknis. Nah, salah satunya adalah ketika memahami agama itu adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Tetapi kalau agama Islam itu adalah ma anzalallahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal qur'ani was sunnah li sholahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ya, jadi untuk agama Islam itu adalah apa-apa yang Allah turunkan melalui lisan Rasulullah dalam Al-Qur'an dan as-sunnah berupa perintah, larangan ataupun arahan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Kalau tidak menjadi urusan dari perintah tersebut, maka bukan termasuk kategori agama walaupun dilakukan oleh
Rasul. Nah, ini salah satunya nanti akan mengarah ke sana. Ketika kita mendapatkan hadis Rasulullah yang baik itu qauliyah, fi'liyah, takririyah, isyarah ataupun khalqiyah, perkataan, perbuatan, izin atau kesepakatan, kemudian isyarat atau bentuk tubuh. Kalau ini mengandung unsur syariat, maka itu ada muatan syariat. Tetapi ketika tidak ada unsur syariatnya, maka bukan menjadi tugas Rasul diutus ke muka bumi ini, walaupun itu juga disampaikan oleh Rasul. Untuk subhanallah, untuk asoliyah ijabiyah itu tidak memandang itu, dianggap semua hadis, asal hadis berasal dari Rasul maka hukumnya sunnah. Ini. Rasulullah pernah tawaf naik onta, hukumnya sunnah. Rasulullah pernah memerintahkan kalau minum harus dengan gelas yang terbuat dari kulit, hukumnya sunnah. Rasulullah pernah. Nah, ini yang saya yakin di bapak-bapak baik PCM atau PRM Sukun tidak akan pernah melakukan ini dan tidak mengatakan sunnah. Makan 3 jari. Ayo. Saya lihat tadi di sana daharane wonten kuahe. Sinten ingkang badhe dahar 3 jari mungkin. Ini apakah ini sunnah? Terjadi ambigu lagi karena ketidakproporsinya mengambil kesimpulan dari hadis ini. Kalau qauliyah ada tendensi itu ada muatan syariat, ya jadi sunnah. Kalau tidak ada tendensi, enggak jadi sunnah. Bapak Ibu pernah mendengar kasusnya Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang sangat pelit Abu Sufyannya. Hindun kemudian pernah juga sering mencuri uang untuk blonjo. Bapak Ibu pelit jan digerojok ngoten nggih mboten tes nyiprat mboten. Niku Abu Sufyan. Nah, garwane Hindun menika Hindun menika sampai mengambil dari suaminya. Kemudian datang ke Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, saya ngambil seperti ini, apa ini saya berdosa? Enggak, itu hak kamu. Coba Bapak Ibu, ini hadis qauliyah loh, kuat nih. Hadis ini kuat, apalagi ada kesejarahan. Kalau hadis ini diterima secara ijabi, diterima secara positivistik atau take it for granted, secara keseluruhan tanpa interpretasi, maka yang terjadi adalah konflik sosial. Coba nyen ngapunten, Bapak pernah menghutangi teman Bapak. Kalau nyen ngapunten, saya pernah berhutang ke Pak Andi. Pak Andi, beliau beliau ngasih saya uang 10 juta. Saya berhutang ke beliau. Janjinya 1 bulan. Setelah 1 bulan ditunggu belum. Saya bilang ke Pak Andi nyen ngapunten nggih, ulang ngajeng. Ya wis. Dapat 2 bulan kurang 3 hari saya beli mobil, saya beli HP baru, beli renovasi rumah, mantukan anak saya umpamanya. 2,5 bulan belum juga bayar ke Pak Andi. Pak Andi datang ke rumah, tahu di meja saya ada HP senilai umpamanya 1 juta, ada laptop senilai 4 juta. Kemudian ada uang tumpukan. Boleh nggak Pak Andi ngambil uang tersebut? Senilai 10 juta, uang, HP sama laptop. Kalau ini dikatakan bahwasanya qauliyah tadi ijabiyah menggunakan konsep asoliyah ijabiyah, boleh. Itu kan haknya Pak Andi. Sabda Rasul juga gitu, boleh. Itu kan haknya Pak Andi. Ini kan? Tetapi di Muhammadiyah ini menggunakan konsep asoliyah takodumiyah. Ini apa itu artinya? Asoliyah takodumiyah bukan sekedar mengambil take it for granted, tetapi juga melihat proporsi hadis ini muatan syariahnya bagaimana. Kalau ada muatan syariah, kalau nggak ada muatan syariah, muatan dunianya
Ini ada penjelasannya nanti di masalah 5. Ad-din, ad-dunya, ibadah, sabilillah, qiyas. Itu penjelasannya ada di sana. Nah, apakah kalau ini ada muatan agama? Sudah, muatan agama. Kalau muatan agama, hadis ini ahad atau mutawatir. Kalau hadisnya ini ahad, hanya masuk pada muamalah. Kalau hadisnya ini mutawatir, maka bisa masuk pada ranah akidah. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di sini. Kemudian kalau ini ternyata cuman urusan dunia, maka kita lihat dunianya ini posisi Rasulullah sebagai hakim, sebagai kepala negara, sebagai panglima perang, atau sebagai manusia biasa. Nanti akan kita jelaskan. Apakah seperti ini sebagai hakim, kepala negara, panglima perang, atau manusia biasa? Ini ada Hindun, ada Abu Sufyan, ada Rasulullah, ada Ingkrah sebagai hakim. Maka untuk mengambil seperti ini Pak Andi tidak diperkenankan mengambil secara langsung, harus mensomasi, melayangkan ke pengadilan. Pengadilan memutus berkeputusan hukum tetap ingkrah, baru dieksekusi. Kalau yang terjadi seperti itu, ini tidak dibedakan, ini sebagai kepala negara salah. Berarti kita harus minta izin ke Jokowi. Tapi kalau sebagai hakim mungkin ada yang menangani dan itu bisa didelegasikan. Man ahyal ardul maitata fa huwa rabbuha. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka dia menjadi pemiliknya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Posisi Rasulullah sebagai kepala negara dan hakim. Kepala negara dan hakim. Ada lagi ungkapan Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kula pengen wayuh. Ini Ali pengen wayuh. Rasulullah itu kan kalau ala lisan Rasulullah, ya, agama Islam itu disampaikan oleh Allah ala lisan Rasulullah, ya, dari Quran dan hadis. Ini kan Rasulullah juga paham kalau dari hadis. Kalau dia bilang jangan, maka keluar hukum. Dia silakan keluar hukum. Padahal yang akan diwayuh menika sinten? Anaknya Fatimah Zahra. Bapak pundi yang mau anaknya diwayuh? Lho estu nih. Ayo pripun jawaban Kanjeng Nabi? Satu, nanti akan keluar hukum. Yang kedua dia merasa ini anak saya, bapak banget. Jawab salah, nggak jawab salah. Lah kok Kanjeng Nabi yang cerdas. Kanjeng Nabi tangklen. Karo sapa? Anaknya Abu Jahal. Rasulullah punya ide. Tidak akan berkumpul dalam satu rumah anak Rasulullah dengan anak musuh Allah. Ada implikasi hukum? Ada implikasi hukum? Tidak ada. Rasulullah sebagai manusia biasa. Tapi ini insya Allah tidak relevan, Bu. Hadis menika mboten relevan. Untuk yang niki saya cukupkan dulu hadis qauliyahnya ini. Ada lagi hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah tadi seperti tadi kita contohkan, Rasulullah menaiki onta ketika tawaf setelah haji wada. Kemudian Ibnu Abbas pernah ditanya, ya Ibnu Abbas, perilaku Rasulullah bagaimana? Ibnu Abbas mengatakan sunnah laisat fiha sunnah. Memang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi tidak menjadi kesunahan. Tidak menjadi kesunahan. Sehingga tidak semua praktek yang dijalankan oleh Rasulullah itu senantiasa menjadi sunnah. Ada kebiasaan Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu menyimpan susu, ya, disimpan di malam hari dan diminum di pagi hari, rodok-rodok basi. Ini ada kebiasaan Rasul seperti itu. Apakah ini menjadi sunnah? Boten, nggak jadi sunnah. Ini tidak menjadi kesunahan. Oke. Ada lagi tradisi Rasul nyun ngapunten, ketika naik unta mau perjalanan beliau sholat 2
rakaat. Dan sholatnya ini di atas kendaraannya. Allahu Akbar. Ini sambil dengan isyarat, dengan apa? Mau rukuk gantinya ya dengan anggukan kepala, kedipan mata sakit. Jadi perjalanan selanjutnya. Nah, seperti ini coba kita praktekkan. Naik sepeda motor. Ini boleh, nggak ada masalah. Sah-sah saja. Kita berangkat. Kalau zaman Rasul mungkin naik onta tidak terlalu banyak banyak kebisingan dan konsentrasi tidak terlalu harus memfokuskan karena tidak banyak lalu lintas kendaraan. Coba kalau sekarang, kalau nggak konsentrasi dikit sudah dibisui orang lain. Ya alhamdulillah tadi juga mengalami hal tersebut berangkat ke sini. Oke. Mengalami tersebut maksudnya diserempet tiang karena kurang konsentrasi. Padahal itu kan jalan sepi dan masih pagi. Ternyata buru-buru mau melijon atau pripun kirangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu hadis qauliyah, ada takririyah. Ya mirip-mirip. Muhammadiyah mengambil secara takodumiyah. Takodumiyah inilah yang merefleksikan atau merepresentasikan dari tajdid. Maka Muhammadiyah di pasal 2 anggaran dasar Muhammadiyah itu mendefinisikan dirinya adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid. Di anggaran dasar ini. Dan tajdid. Ya, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Asasnya apa? Di pasal 2 ayat 2 itu asasnya disebutkan berasaskan Islam. Sehingga Muhammadiyah kalau definisi secara lengkap adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid berdasarkan atau bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah berasaskan Islam. Nah, tajdid ini penting ini, karena inilah yang membedakan antara Muhammadiyah dengan orang yang bukan Muhammadiyah. Jadi kan ada 4 tadi. Ada taqlidiyah, kemudian ada aqliyah, usuliyah, yang keempat nggih menika ada asoliyah. Asoliyah takodumiyah. Asoliyah aja ada 2. Asoliyah ijabiyah. Contohnya asoliyah ijabiyah niku pakai yang ngapunten ayahanda Ustaz Rahmat, pakai gamis. Pakai gamis seperti Ustaz Rahmat niku. Apakah ini sunnah? Mboten. Saya kan cuma mencintai Rasul. Nah, dia dapat pahala dari mencintai Rasul, tapi pakai bajunya beliau tidak dapat pahala. Pahalanya adalah karena beliau mencintai Rasul. Nah, tapi ada yang beranggapan pakai gamis itu hukumnya sunnah. Nah ini taqlidiyah, asoliyah, masuk asoliyah ijabiyah. Sedangkan Muhammadiyah enggak. Pakai gamis menika nggih budaya, pakai kolan suah ya budaya, pakai izar ya budaya. Masuk ke ranah budaya. Kita masuk kepada pendekatan kita tadi, pendekatan. Sekarang kita masuk pada teknis. Untuk teknis, Muhammadiyah seringkali memilah apakah ini urusan agama, apakah ini urusan dunia, apakah ini masuk kategori ibadah, sabilillah, dan juga kias. Kita sedikit mungkin untuk urusan agama secara teknis tadi kita sudah membedakan ada hadis-hadis yang sifatnya itu mutawatir, hadis yang secara periwayatannya itu mutawatir, maka masuk pada ranah akidah. Yang hadis yang kategorinya ahad maka hanya masuk pada ranah ibadah, masuk pada ranah muamalah. Salah satunya adalah ini seringkali kita mendengar di media sosial itu tentang fenomena akhir zaman, atau di YouTube sering kita juga melihat fenomena akhir zaman. Ada turunnya Nabi Isa, keluarnya atau munculnya Imam Mahdi al-Mau'ud wal Muntadhar. Nah, seperti ini di Muhammadiyah tidak dibahas. Itu karena dasar hukumnya, dasar dalilnya tidak pro
proporsional untuk menjadi bahasan di Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah untuk urusan akidah hanya mendasarkan pada Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Oke, ini ngapunten. Hadis mutawatir menika hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah kepada banyak orang tiap tobakot, sehingga tiap generasi diriwayatkan pada banyak orang sampai dibukukan, sehingga mustahil terjadi kebohongan publik secara terus menerus. Itu hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad itu diriwayatkan perorangan. Ahad ambil dari kata ahadun, seorang atau pribadi. Ahad itu perorangan, hadis yang diriwayatkan secara perorangan. Kalau satu orang itu gharib, dua orang itu aziz, 3 orang sampai 10 orang dikatakan masyhur. Lebih dari 10 orang, 10 sampai 40 para ulama berbeda pendapat, ini masuk kategori mutawatir. Sehingga untuk ahad ini 1 sampai minimal 10 orang sampai maksimal 10 orang, ini hadisnya ahad. Ketika ini berbicara tentang akidah, contohnya adalah berbicara Dajjal. Bapak Ibu nyuwun ngapunten, Dajjal itu yang buta mata sebelah kiri atau sebelah kanan nggih? Hadis Bukhari Muslim yang buta itu kanan, hadis Imam Muslim yang buta itu kiri. Hadisnya sahih dua-duanya. Restu. Untuk itu Muhammadiyah ketimbang menghabiskan energi membahas akidah futuristik ini, akidah-akidah yang akan datang, akidah akhir zaman, Muhammadiyah mencukupkan pemahaman dari Al-Quran. Ternyata di Al-Quran sudah sangat komprehensif membahas tentang akhir zaman. Tapi kita kadang ada penceramah atau ulama yang menyampaikan tentang akidah akhir zaman, silau. Oh, ini belum dibahas di Muhammadiyah. Enggak, Muhammadiyah lebih selamat, lebih proporsional bahasnya ini secara akidah. Karena ketika nanti berbicara tentang dabah saja, dabah menurut penafsiran para sahabat itu sudah sangat berbeda. Ibnu Abbas, Ali itu sudah berbeda menafsirkan. Yang ngapunten, Ali menafsirkan dabah menika binatang mirip kambing besar, kemudian antara satu tanduk dengan tanduknya bisa dilalui dengan 3 hari perjalanan. Loh, apakah sahabat salah? Enggak. Menginterpretasi sesuai dengan pemahamannya. Ini memahami dabah saja memang banyak perbedaan. Bagaimana ini menjadi keyakinan? Nah, Muhammadiyah menyelamatkan supaya kita tidak terjebak pada keyakinan yang ambigu seperti ini. Maka Muhammadiyah memutuskan untuk masalah akidah hanya berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Kemudian ketika ini berbicara tentang ibadah, ini hadisnya jadi akad. Hadisnya akad, ada muatan ibadah. Ketika ada muatan ibadah, ini kita sudah masuk ke teknis, ada muatan ibadah dan ternyata hadisnya kontradiktif atau kontradiksi dengan hadis yang lain, muta'aridh, hadisnya bertentangan. Maka sikap dari Muhammadiyah ketika mendapatkan dasar atau hadis yang bertentangan, yang pertama adalah al-jam'u wat taufiq. Ini hadisnya ada. Contoh adalah membaca basmalah dalam sholat. Membaca basmalah menika hukumnya wajib. Metodenya boleh sir ataupun jahr. Itu tarjim. Cuman dari mana pendapat tersebut? Karena ada teorinya di teknis, di tataran teknis yang kelima ini, yaitu salah satunya adalah hadis yang berbicara secara lebih detail itu lebih kuat, atau hadis yang berbicara dia untuk waktu dan tepatnya lebih dekat pada Rasulullah itu lebih kuat.
Nanti akan kita bahas untuk Isra Mi'raj. Kita bahas dulu tentang membaca basmalah. Dalam bacaan basmalah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-qiraatu fis shalah, bacaan di dalam sholat, eksplisit, dijelaskan secara eksplisit. Bacaan dalam sholat adalah alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian hadis Bukhari Muslim menjelaskan al-qiraatu bismillahirrahmanirrahim tanpa al-qiraatu fis shalah. Al-qiraatu, nah, bacaan itu mulai bismillah sampai waladhdallin, amin. Seperti ini bagaimana sikap Muhammadiyah? Sikap Muhammadiyah yang pertama adalah Majelis Tarjih berpendapat al-jam'u wat taufik. Kenapa al-jam'u wat taufik? Al-jam'u wat taufik itu menggabungkan beberapa dasar hukum untuk mengambil satu kesimpulan hukum. Itu al-jam'u wat taufik. Kenapa al-jam'u wat taufik? Mama di Tarjih secara teknis berpendapat al-jam'u bainal adillati wajibun ma huwa amkan. Nah, ini mengambil salah satu konsepsi dari usul fiqh. Menggabungkan beberapa dasar hukum itu hukumnya wajib selama dimungkinkan. Sehingga membaca basmalah hukumnya wajib. Baik boleh dengan cara sir ataupun jahar. Tapi yang jahar tidak populer. Coba ada di sini imam baca basmalah jahar, langsung dapat predikat kurang Muhammadiyah, nggak sempurna Muhammadiyah. Banyak macam-macam stereotip atau stigma yang dilekatkan. Nah, tetapi memang itu di Tarjih juga disebutkan membaca basmalah itu boleh, bukan boleh, itu dibaca baik sir ataupun jahar boleh. Silakan. Oke. Kemudian tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj menika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj menika ruh saja atau ruh dengan jasad? Dua-duanya. Nah, tetapi menurut keterangan Siti Aisyah, Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma dengan ruh. Nah, Siti Aisyah ini kan yang satu rumah dengan Rasulullah. Dia yang tidur dengan Rasulullah, dia tahu Rasulullah kemana. Nah, menurut keterangan Ibnu Abbas, Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan bersama ruh dan jasad. Mana yang lebih kuat, Ibnu Abbas atau Siti Aisyah? Siti Aisyah secara teori. Tetapi di sini Muhammadiyah juga melakukan pengkajian. Nah, pertama hadis ini kategorinya ahad. Hadis ini kategorinya ahad. Maka untuk urusan akidah, apakah ini masuk kepercayaan, berarti nggak ada Isra Mi'raj. Nah, di sini Muhammadiyah menetapkan bahwasanya hadis yang berkaitan tentang akidah dan menjadi penjelas Al-Qur'an bisa dijadikan sandaran. Hadis ini akidah ahad, tetapi menjadi penjelas dari peristiwa yang ada di Al-Qur'an, maka bisa dijadikan sandaran. Di sini satu, berarti bisa dijadikan sandaran. Yang kedua, Siti Aisyah bersama Rasulullah dalam keadaan terjaga apa tidur? Kalau tidur ya sama saja, walaupun dekat juga enggak tahu. Sama kayak ditanya, kalau siang hari itu boleh enggak tidur sama istri? Ya boleh, enggak apa-apa tidur Pak. Di bulan Ramadan itu boleh. Mengatakan. Sedangkan Ibnu Abbas dia menjelaskan bahwasanya Rasulullah ruhan wal jasadan. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan dari Gus Bah ketika membahas tentang Isra Mi'raj. Beliau menggunakan istilah cangkem elek. Dan menurut saya itu teori itu genuine dari beliau, itu teori cangkem elek. Sebenarnya Siti Aisyah itu paham kalau Rasulullah ruhan wa jasadan. Menurut Gus Bah, Siti Aisyah paham Rasulullah itu Isra Mi'raj ruhan wa jasadan. Akan tetapi untuk mengkanter para penganut Jahmiyah. Jahmiyah itu beranggapan bahwasanya Allah itu gede. Ya, Allah itu besar. Allahu Akbar, berarti Allah itu besar, lebih besar dari segalanya. Kemudian wa banayna samaa bi'aid, dan kami bangun langit dengan tangan. Allah itu punya tangan gede. Nah, itu aliran Jahmiyah. Nah, untuk mengkanter para pemahaman Jahmiyah yang sangat lekat dengan paganis pada zaman itu di Quraisy, maka Siti Aisyah mengatakan Rasulullah Isra Mi'rajnya itu ruhan saja.
dalam hati beliau paham ruhan wal jasadan. Tapi untuk mengcounter, ini menggunakan istilah cangkem elek menurut teorinya Gus Bak. Ya masuk akal sebenarnya. Tetapi ini adalah interpretasi, asumsi. Kalau Muhammadiyah tidak lari ke sana. Muhammadiyah melihat walaupun dekat, walaupun bersama Rasulullah, tetapi ini Siti Aisyah ternyata sedang tidur, dan itu ada keterangannya. Sedang tidur. Oke. Kemudian hadis tentang sholat lail. Hadis tentang sholat lail, sholat tarawih. Kita sering menyebutnya sholat tarawih. Sedang Siti Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sholat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan kecuali 443. Dan hadis yang senada dengan itu, artinya ini seperti ini kita sandarkan pada Siti Aisyah, oke. Ini kita sandarkan pada Siti Aisyah karena beliau melihat, tidak saya mendapatkan, tidak saya melihat Rasulullah sholat malam, artinya kan betul-betul melihat. Nah yang tadi berbeda, yang tadi tidur, nggak melihat Rasul. Oke. Jadi kaulnya Ibnu Abbas itu juga sahih karena dia juga menjadi penjelas dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu. Ini kembali pada Rasul. Ya. Ini berarti menunjukkan jasa dan wa ruhan. Mungkin untuk teknis itu. Jadi terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gaya berpikir tarjih itu yang pertama tadi insya Allah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari majelis tarjih nanti yang akan mengisi. Gaya bertarjih itu yang pertama adalah meneliti apakah hadis ini ada muatan agama atau hanya muatan dunia, atau muatan agama tapi cuma ranahnya sampai ibadah saja, hadisnya ahad, gitu. Atau ini hadis muatan dunia tetapi bisa dijadikan sandaran untuk berjuang di jalan Allah sabilillah, atau muatannya hanya sampai pada bisa dianalogikan, ya. Kias ini ada di masalah 5. Jadi yang diteliti itu, kalau sudah mendapatkan itu, maka di sini baru Muhammadiyah melakukan tarjih. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tarjih hanya menyangkut urusan yang dunia, ibadah, sabilillah dan kias. Untuk urusan akidah Muhammadiyah tidak melakukan tarjih. Nah, di sini nanti jelas mana yang menjadi kawasan bertarjih. Ya. Artinya kalau berarti Muhammadiyah menetapkan akidah ini, enggak, Muhammadiyah tidak menetapkan, tetapi ini adalah yang menjadi ajaran murni Islam, akidahnya seperti itu. Muhammadiyah mengamalkan ajaran murni Islam untuk urusan akidah ya seperti itu. Jadi memahami pendapat dari Al-Quran dan hadis mutawatir ya seperti itu aslinya. Kalaupun ada tambahan pemahaman itu kan tambahan. Dan Muhammadiyah untuk urusan akidah mencukupkan diri dengan dasar yang dari Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Wah nanti baru kan dibaca di setiap selesai sebelum tahiyat akhir selesai itu, sebelum salam kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada berlindung dari fitnah masihid dajjal. Nah, nyuwun ngapunten Bapak Ibu menika masuk ranah ibadah. Ya, ini dibaca di Muhammadiyah karena ini ada di rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah sebelum salam. Saya rasa cekap Bapaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nyuwun ngapunten kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ada salah dan kurang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.